Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa, mudah-mudahan selalu ada dalam sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita menginjak di hari ketiga ya, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita sampai hari ini, sampai jam ini, detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadah kita ya. Dan sekarang kita tinggal nunggu beberapa jam lagi ya untuk buka ya. Gitu. Sesuatu hal yang sangat menyenangkan, yang sangat ditunggu-tunggu ya dari pagi, yang biasanya kita tidak lihat jam gitu kan. Tapi kalau sekarang ditunggu-tunggu, yang biasanya kita duhur juga nggak terasa, kalau sekarang terasa lama banget gitu kan. Biasanya kok udah duhur lagi ya. Kalau lagi puasa kita nunggu ya, kok belum azan duhur juga ya, kok baru asar sih gitu kan ya. Tapi enggak ya, kalau kita ikhlas insya Allah kita menunggunya dengan sabar, ikhlas gitu ya. Kita menunggunya sambil berzikir sama Allah, kita menunggunya sambil membaca Al-Quran gitu ya. Kalau kita sudah mempersiapkan gitu kan untuk berbuka puasa ya. Itu kan berbuka puasa itu hal yang sangat menyenangkan sekali bagi orang-orang yang berpuasa ikhlas karena Allah ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, lisoimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Gembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dan kegembiraan yang kedua adalah dikala dia bertemu dengan Rabbnya kelak. Amin, mudah-mudahan kita mendapatkan itu ya. Seperti hadis riwayat Muslim itu tadi gitu. Jadi kan dikala kita berbuka puasa itu wah Masya Allah kita senangnya ya gitu. Walaupun kita berbuka ala kadarnya, tapi itu terasa nikmat sekali kita rasakan ya. Seperti itu. Kadang katanya kalau emang lagi berpuasa agak manja gitu kan, yang biasanya kita makan sama ikan asin, kalau di bulan puasa itu wah pada nggak mau katanya gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu juga ya. Kalau kita dinikmati, kalau kita disyukuri apa yang ada, insya Allah semuanya akan terasa nikmat. Ya, walaupun ada daging, kemudian ada ikan asin, itu kadang daging galah loh sama ikan asin gitu ya. Seperti itu. Tapi insya Allah kita jangan takut soal rezeki, Allah pasti akan memberikan rezeki. Itu tadi, setelah kita nunggu lama gitu ya, yang biasanya kita makanan itu tidak dihadapin gini aja gitu kan. Tapi bulan puasa beda ya, beberapa setengah jam lagi aja setelah kita ngabuburit istilahnya ya, kita sudah nyiapin nih, sudah ditunggu nih gitu kan. Pas azan langsung kita berbuka. Tapi jangan lupa ya berdoa dulu ya gitu, karena dengan pas azan kemudian kita berdoa, di sanalah insya Allah doa yang diijabah oleh Allah juga. Nah di sanalah kegembiraan, kebahagiaan, sehingga yang ditunggu-tunggu dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sekarang kita sudah bisa berbuka bersama-sama dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira gitu ya. Walaupun misalkan masakannya ala kadarnya, tapi insya Allah kegembiraannya itu karena emang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur ya, walaupun misalkan kita dari waktu sebelum Ramadan bagaimana ya nanti, sementara sekarang pekerjaan agak susah gitu kan, semuanya serba mahal, tetap kita syukuri ya. Walaupun mahal kita kan masih tetap kebeli ya. Walaupun mahal alhamdulillah kita bisa berbuka juga gitu kan dengan makanan-makanan tersebut, tetap kita syukuri gitu kan. Sebenarnya kadang ya ada makanan yang lebih bagus banget, katanya kalau bulan puasa itu kan agak manja ya gitu. Sahur juga nggak mau sama ikan asin gitu ya, buka juga nggak mau sama ikan asin gitu kan, seperti itu. Tapi sebenarnya dengan apapun kalau hati kitanya ikhlas, alhamdulillah terasa senang, terasa nikmat gitu kan. Nah kegembiraan juga dirasakan bukan hanya waktu berbuka puasa tiap hari saja, itu berbuka puasa setelah sebulan penuh kita ya melaksanakan ibadah puasa, besoknya Idul Fitri, Masya Allah itu bahagianya juga lebih-lebih ya.
lebih-lebih dari hari-hari biasa. Kenapa? Karena di Idul Fitri itu kebahagiaan kita setelah sebulan penuh berpuasa, maka kita bertemu dengan saudara-saudara kita ya. Idul Fitri kan kita bermaaf-maafan ya, kita berbahagia, tidak hanya bermaaf-maafan, kemudian makanannya juga, wah pasti tuh Idul Fitri banyak makanan ya. Semuanya ada ketupatnya gitu kan, ada rendangnya, ada kue-kuenya gitu kan. Sehingga yang biasanya kita bertamu sama orang gak ada apa-apa, wah kalau Idul Fitri bertamu kepada orang-orang pasti semuanya ada kuenya ya. Seperti itu. Nah, jadi itu kegembiraan yang tiada terhingga. Dan yang kadang gembira nih apalagi bagi anak-anak ya. Mungkin gak anak-anak juga sih, ibu-ibu juga. Apa coba? Memakai baju baru. Itu ya. Tapi bukan baju barunya ya yang membuat kita bahagia. Apanya? Yaitu hati kitanya yang baru. Idul Fitri kembali kepada kesuciannya, itu mudah-mudahan yang kita dapatkan. Itu sebenarnya Rasulullah menyuruhnya bukan baju baru loh, tapi baju yang terbaik menurutmu. Begitu. Cuman kita biasanya kalau nggak pakai baju baru, wah kayaknya nggak afdol Idul Fitrinya gitu ya. Padahal nggak harus baru sih. Yang terpenting, yang terbaik, bersih dan indah. Nah itulah kegembiraan setelah sebulan penuh kita berpuasa. Itu juga berbuka puasa di hari yang akhir mau melaksanakan Idul Fitri. Masya Allah, itu pun gembira yang tiada terhingga. Ya, bertemu dengan sanak saudara, dengan tetangga bermaaf-maafan, menghilangkan semua rasa dendam. Oh, Masya Allah, itulah hal yang paling menyenangkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Amin, pasti ya, amin. Dan kegembiraan yang kedua adalah yaitu parhatun inda liqa'i rabbihi, kegembiraan atau kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya gitu ya. Ketika kita bertemu kelak dengan zat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itulah yang kita inginkan ya. Gitu, Masya Allah. Kalau kita puasanya ikhlas, kita puasanya benar-benar kita bisa menahan hawa nafsu kita, insya Allah ya, gitu kan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, saumuli wa ana azibihi, puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya, gitu kan. Maka nanti dikala kita bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, amin ya, mudah-mudahan. Maka di sana kata Allah, inilah puasa adalah milikku. Inilah hamba-hambaku yang waktu di dunia dia berpuasa karena aku. Dia ikhlas karena aku. Dia berpuasa benar-benar mengharapkan ridhoku. Dia berpuasa benar-benar ingin bertemu dengan aku. Gitu kan? Firman Allah dalam hadis qudsi, maka akulah yang akan membalasnya. Karena selama dia berpuasa, dia menahan hawa nafsunya, menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat, dan menahan dari segala yang membatalkan puasa. Maka sekarang aku memberikan kegembiraan bagi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, yaitu dengan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman kita mendapatkan dua kegembiraan tadi bagi orang yang berpuasa karena ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.